Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, berjumpa dengan kami Fathul Bahri di program kesayangan Anda, Mutiara Iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang taubat sebelum terlambat. Terkadang kita merasa bahwasanya doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Terkadang kita merasa saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Allah, saya sudah beribadah, sudah sholat, kok permintaan saya tidak dikabulkan ya oleh Allah. Kenapa doa-doa yang saya panjatkan setiap hari, setiap malam kok tidak juga dikabulkan oleh Allah? Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, sesungguhnya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah, sebenarnya ada penghalang di antara doa kita dengan Allah. Bukan Allah tidak mau mengabulkan doa kita, bukan Allah tidak mau mendengar permintaan kita, tetapi doa kita dengan Allah ini terhalang. Dan yang menghalangi doa kita adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kita contohkan ada satu gelas. Di situ ada kopi yang sudah mengendap sekian lama, kemudian mau dibuat untuk menyeduh air yang lain. Tentulah sisa kopi ini harus dibuang terlebih dahulu. Gelas ini harus dicuci terlebih dahulu, harus dibersihkan terlebih dahulu dari bekas-bekas kopi, sehingga gelas itu menjadi bersih, menjadi higienis, dan bisa digunakan untuk menuang minuman yang lain. Karena kalau air kita tuangkan ke tempat yang sudah ada bekas kopinya, maka dia akan bercampur. Tidak tahu ini kopi atau sirup atau apapun, karena sudah kita tuangkan ke dalam gelas yang di situ terdapat bekas kopi, maka dia akan bercampur menjadi tidak karuan rasanya. Begitulah kira-kira doa kita belum dijawab oleh Allah karena ada penghalang antara kita dengan Allah, yaitu dosa-dosa kita. Maka yang terpenting, yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah taubatan nasuha. Kita bertaubat dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Siapa sih yang tidak punya dosa? Apakah ada manusia yang tidak memiliki dosa? Atau mungkin pernahkah kita tidak melakukan kesalahan sama sekali dalam sehari ini? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tentunya dengan kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang melakukan dosa besar, ada yang melakukan dosa kecil, ada yang dosa samar, ada yang dosa terlihat oleh mata. Setiap manusia pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita masih diterima oleh Allah sebelum ruh kita ini keluar dari badan kita. Sebelum ruh kita sampai ke tenggorokan kita, kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, Allah masih menerima taubat kita. Pertanyaannya, apakah kita tahu kapan ruh akan keluar dari badan kita? Apakah kita tahu kapan kita akan mati? Apa kita tahu ada jaminan bahwa dosa kita akan diampuni Allah ketika kita menjelang wafat kita? Ketika kita masih sehat, dalam keadaan masih segar bugar,
masih bisa melakukan segala sesuatu, kita melalaikan Allah, kita melupakan Allah, kita tidak juga bertaubat, kita menunda-nunda waktunya. Ah, kan saya masih muda, masih panjang perjalanan saya, karir saya masih mentereng, karir saya masih wah luar biasa, perusahaan saya ada di mana-mana, omsetnya sekian miliar. Nanti masih lama waktu saya. Kadang kita dibuat terlena oleh harta kita, kesempatan kita, kemudahan kita, ketampanan kita, kecantikan kita, sehingga kita menjadi lupa untuk bertaubat kepada Allah. Benarlah kalau disebutkan al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kenapa? Sering melakukan kesalahan tetapi lupa untuk meminta ampun kepada Allah. Sering berbuat dosa tetapi lupa untuk bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum ruh itu meninggalkan kita, sebelum ruh meninggalkan jasad kita, sebelum ruh sampai di tenggorokan kita, yuk kita manfaatkan waktu itu sekarang untuk taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita yang sudah lalu, yang samar maupun yang tampak, yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, yang kita ingat maupun yang sudah kita lupa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Tentulah manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera menyusulnya dengan taubatan nasuha. Karena sebenarnya tidak ada dosa besar maupun dosa kecil. Tidak ada dosa besar jika dibarengi dengan taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosa yang sebesar apapun, ketika kita bertaubat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, akan diampuni dosa tersebut walaupun sebesar gunung Uhud. Karena sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Sebanyak apapun kesalahan kita, ampunan Allah jauh lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi tidak perlu kita berputus asa karena kita telah melakukan banyak dosa. Seperti yang akan disebutkan dalam kisah ini, yaitu seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kisah ini sudah sangat masyhur, sudah sangat terkenal, sering disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dai-dai kita, kiai-kiai kita. Seseorang yang telah membunuh 99 orang dan dia ingin sekali untuk bertaubat kepada Allah. Lalu datanglah dia kepada seseorang yang ahli ibadah, ahli ilmu di tempat itu. Mungkin kita bisa menyebutnya ustadz atau kiai atau ulama seperti itu. Ia datang kemudian menyampaikan hajatnya, Pak Ustadz, Pak Kiai, sesungguhnya saya ingin bertaubat kepada Allah. Lalu ustadz tersebut, kiai tersebut bertanya, memangnya dosa apa yang telah kamu lakukan, hei fulan? Ia pun menjawab, sesungguhnya saya telah membunuh 99 orang, Pak Ustadz, Pak Kiai. Apakah jika aku bertaubat masih terbuka pintu itu buatku? Ustadz ini begitu mendengar bahwa laki-laki yang ada di depannya telah membunuh 99 orang, langsung sontak kaget, pergi kau dari sini. Sesungguhnya dosamu sangat besar dan tidak bisa diharapkan ampunan dari Allah. Laki-laki tersebut karena mungkin tersinggung,
Akhirnya dibunuhlah si ustadz ini. Genap, yang tadinya 99 orang dia mau bertobat, genap jadi 100 orang dia bunuh. Tetapi keinginan untuk bertobat masih membara dalam hatinya. Dia pun mencari siapa nih yang lebih alim di tempat ini. Datanglah dia ke seorang ulama, bisa kita sebut ustadz, kiai, atau guru dan sebagainya. Mungkin di daerah kita berbeda penyebutan. Dia datang, Pak Ustadz, sesungguhnya aku datang kemari ingin bertaubat. Beliau pun bertanya, emang dosa apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau jauh-jauh datang kemari untuk bertaubat? Laki-laki tadi menjawab, sebenarnya saya telah membunuh 99 orang. Tapi karena satu kejadian saya genapkan menjadi 100 orang saya bunuh. Apakah dengan dosa itu sebesar ini saya masih memiliki kesempatan untuk bertaubat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah Ustadz ini adalah orang yang bijaksana. Hei fulan, engkau jangan khawatir, dosamu masih bisa diampuni oleh Allah. Tobatmu masih bisa diterima oleh Allah. Tetapi saranku, engkau pergi dari kampungmu ke tempat yang baru. Karena sesungguhnya kampungmu itu penuh dengan orang-orang yang berbuat dosa, penuh dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Karena itulah lingkunganmu bisa mempengaruhimu untuk terus berbuat dosa kepada Allah. Sehingga kau harus hijrah dari tempat tinggalmu itu ke tempat lain yang di situ banyak sekali orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga mereka bisa mengajakmu, menuntunmu untuk terus beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya dengan niat yang tulus, ghiroh yang luar biasa, lelaki tadi pun dengan sukacita meninggalkan kampungnya. Ia pun menuju tempat yang baru dengan niatan untuk bertaubat. Qadarullah, di tengah perjalanan Allah mencabut nyawanya. Pemuda tadi, lelaki tadi meninggal di tengah-tengah perjalanan. Lalu datanglah dua malaikat, yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Yang satu tugasnya menyiksa, yang satu tugasnya memberikan kabar gembira. Mereka bertengkar, berselisih. Ini harus masuk mana ini? Dia setiap harinya berbuat dosa, harus masuk neraka. Oh, tidak bisa, kata malaikat rahmat. Dia sudah bertaubat, maka dia harus masuk ke dalam surga. Untuk menengahinya, Allah utus Jibril ke sana. Sudah, ukur saja dia dengan desa yang ditinggalkan dan desa yang dituju lebih dekat yang mana. Kalau dia lebih dekat dengan desa yang ditinggalkan, ia masuk ke dalam siksa. Kalau dia lebih dekat ke desa yang dituju dengan niatan bertaubat, maka dia bagian malaikat rahmat. Setelah diukur, ternyata lebih dekat antara dia dengan desa yang akan dituju, maka dia pun menjadi bagian dari malaikat rahmat, dicatat, diampuni oleh Allah, dan dia pun masuk surga. Tentu dengan satu dan dua hal yang dimanapun penimbangan amal akan dilakukan, hisab hak adami tentu akan dilakukan, tetapi taubatnya diterima oleh Allah. Sekalipun dia belum sempat melakukan kebaikan, sekalipun dia belum sempat sujud sekalipun dia belum sempat melakukan amal-amal soleh sekalipun, tetapi ia meninggal dalam keadaan dia berniat untuk bertaubat. Ingat, innamal a'malu binniat. Segala amal perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya. Pemuda tadi wafat dalam niat untuk bertaubat, maka dia berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, masih bersama kami di program Mutiara Iman. Seorang ibu yang telah ditinggal lama oleh anaknya
Suatu hari anaknya itu pulang, membawa oleh-oleh, membawa jajan, dan kabar gembira, "Ibu, aku sudah sukses di tempatku." Bagaimana perasaan ibu tadi? Seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya sekian lama, kemudian dia pulang ke rumah dengan membawa kabar gembira dan juga oleh-oleh. Tentu ibu tadi sangat senang, ya kan? Begitu juga dengan seseorang yang berada di padang pasir. Ya, di padang pasir dengan unta, di unta itu ada perbekalannya begitu lengkap, ada bekal minuman, bekal makanan dan sebagainya. Ketika dia tertidur, unta tersebut lepas, unta tersebut lari entah kemana. Lelaki tersebut mencari kemana-mana, tidak ketemu. Sejauh dia melangkah, tidak ketemu di mana unta itu berada. Akhirnya setelah lelah mencari, dia pun merasa lelah dan dia terduduk dan tertidur di bawah pohon. Tak berapa lama ia bangun karena ada suara, dan ketika dia membuka matanya, ia melihat unta yang tadi lepas sudah ada di depannya lengkap dengan perbekalan yang berada di atas punggungnya, minuman dan makanan lengkap. Begitu gembiranya dia, senangnya luar biasa karena unta yang tadi lepas yang dia cari kemana-mana sudah kembali dalam keadaan yang utuh. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai hambanya menjauh dari Allah, melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan, ketika kita tersadar karena sudah tidak ada pintu yang terbuka, kita bingung dan tidak tahu kemana harus mengetuk, kita sadar kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang Maha Pengampun. Kita pun datang kepadanya di tengah malam, di sepertiga malam kita sholat, taubat, lalu kita menengadahkan tangan, "Ya Allah, ini hambamu yang lemah ya Allah, ini hambamu yang dhaif ya Allah, datang mengetuk pintumu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni hamba, mengampuni dosa-dosa hamba selain Engkau ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni hamba, siapa lagi ya Allah?" Allah mendengar suara hamba tersebut senang. Allah lebih senang dengan hamba yang kembali kepadanya, kembali bertaubat kepadanya, dibandingkan senangnya ibu yang ditinggal anak dan pulang dengan membawa oleh-oleh, dan juga dibandingkan seorang musyafir yang kehilangan untanya di padang pasir dan kembali dalam keadaan yang utuh. Allah jauh lebih senang dengan hamba yang kembali bertaubat kepadanya. Sesungguhnya dosa yang besar itu kecil di hadapan Allah. Tetapi kalau dosa kecil yang selalu kita ulang terus menerus, ia akan menjadi besar dengan sendirinya, sehingga kita merasa kerepotan dan lupa untuk bertaubat. Sesungguhnya ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan menyambut kita dengan berlari. Ketika kita berjalan kepada Allah, menuju kepada Allah dengan berlari, Allah menyambut kita dengan kasih sayangnya yang luas. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami, maka ampunilah dosa kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Di dunia kita melakukan kesalahan, di akhirat kita akan disiksa oleh Allah. Saudaraku, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah, taubat kita lakukan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan syarat taubat itu
Yang pertama, kita menyesali kesalahan tersebut. Yang kedua, kita berhenti dari melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi syarat taubat itu ada 3. Kita menyesal dari dosa tersebut, kemudian kita berhenti melakukan dosa tersebut, dan yang ketiga, kita berjanji dan bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Sedangkan pengampunan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah setiap orang pernah berbuat dosa. Jangan takut, jangan putus asa hanya karena kita telah melakukan dosa yang begitu banyak, dosa yang begitu besar. Karena selain kita melakukan dosa besar, putus asa itu adalah dosa yang jauh lebih besar. Karena dia tidak mengharapkan apapun dan ampunan dari Allah. Tetapi selama kita tidak berputus asa dari Allah, dosa yang besar kita bawa pun Allah akan datang kepada kita dengan ampunan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kemudian bahkan orang yang telah membunuh 9 orang, membunuh 99, membunuh 100 orang atau berapapun itu, dengan niat yang sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, Allah ampuni, sekalipun dia belum sempat melakukan sujud sekalipun dia belum sempat melakukan amal baik sekalipun. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita asik dengan dosa-dosa kita? Apakah kita asik dengan maksiat-maksiat kita? Apakah kita sebagai hamba Allah yang lupa? Karena kita sering sekali melakukan kesalahan tapi tidak mengiringnya dengan taubat. Maka dari itu, mulai sekarang setiap kali kita melakukan kesalahan, kita ingat bahwa kita punya Allah dan selalu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program kesayangan kita yaitu Mutiara Iman, dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.